Kenapa kita hampir selalu salah menilai siapa yang akan menang? Bayangkan, hari ini adalah reuni sekolah. Sudah 10 tahun sejak kalian lulus. Di ruangan itu ada teman yang dulu selalu juara kelas. Ada yang IPK-nya hampir sempurna. Ada yang sejak kuliah sudah diterima di perusahaan bergengsi. Ada juga teman yang dulu biasa aja. Nilainya biasa, pendiam, bahkan hampir tidak pernah menjadi pusat perhatian. Kalau 10 tahun lalu seseorang meminta kita menebak siapa yang akan menjadi orang paling sukses, kebanyakan dari kita mungkin akan memilih nama yang sama, yang paling pintar, yang paling menonjol, yang paling cepat terlihat berhasil. Terdengar masuk akal. Masalahnya, sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa tebakan itu sering meleset. Banyak perusahaan raksasa pernah dianggap tidak mungkin kalah, namun akhirnya tumbang. Banyak tokoh besar pernah diremehkan sebelum mengubah dunia. Dan mungkin hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari kita melihat seseorang membeli mobil baru, naik jabatan, membuka bisnis, liburan ke luar negeri. Lalu tanpa sadar, otak kita langsung mengambil kesimpulan, dia sedang menang. Pertanyaannya, bagaimana kalau kesimpulan itu salah? Bagaimana kalau yang kita lihat bukan kemenangan, tetapi hanya potongan kecil dari sebuah perjalanan yang jauh lebih panjang? Yang lebih menarik lagi, kesalahan ini bukan terjadi karena kita kurang cerdas. Justru, otak manusia memang dirancang untuk mengambil jalan pintas ketika menilai sesuatu. Dan jalan pintas itulah yang sering membuat kita salah membaca masa depan. Hari ini, kita tidak sedang membahas cara menjadi sukses. Kita sedang membongkar kenapa manusia hampir selalu salah menebak siapa yang akan menang. Karena kalau kita salah memahami kemenangan, mungkin selama ini kita juga sedang mengejar target yang salah. Masalahnya bukan cara kita melihat, masalahnya cara otak menyimpulkan. Kalau manusia begitu sering salah menilai siapa yang akan berhasil, pertanyaannya sederhana, kenapa? Apakah kita memang buruk dalam memprediksi masa depan? Belum tentu. Yang lebih mungkin, otak kita menggunakan cara yang salah untuk membuat kesimpulan. Dalam psikologi, ada sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky yang disebut availability heuristic. Sederhananya gini, otak lebih mudah mempercayai informasi yang mudah terlihat daripada informasi yang benar-benar penting. Bayangkan dua orang pertama sering muncul di media sosial. Mobil baru, liburan, foto di restoran mahal, promosi jabatan. Orang kedua hampir tidak pernah mengunggah apapun. Ia menghabiskan malamnya dengan membaca, belajar keterampilan baru, membangun bisnis kecil yang bahkan belum menghasilkan. Kalau hari ini gue meminta lo menebak siapa yang lebih sukses, sebagian besar orang akan memilih orang pertama. Bukan karena buktinya lebih kuat, tetapi karena buktinya lebih terlihat. Disinilah otak mulai membuat ilusi. Kita mengira yang paling terlihat adalah yang paling bernilai. Padahal sejarah berkali-kali menunjukkan dua hal itu sering kali berbeda. Ada bias lain yang ikut bekerja, namanya halo effect. Ketika kita melihat satu kelebihan seseorang, otak cenderung menganggap semua aspek kehidupannya juga hebat. Misalnya, seseorang memakai jas mahal, mobil mewah, percaya diri saat berbicara. Tanpa sadar, otak langsung memberi label. Dia pasti pintar, dia pasti sukses, dia pasti tahu apa yang dia lakukan. Padahal penampilan bukan bukti, hanya sinyal. Dan sinyal tidak selalu menunjukkan kenyataan. Masalahnya menjadi lebih rumit di era media sosial. Platform digital tidak dirancang untuk menunjukkan kehidupan yang paling nyata. Platform dirancang untuk menunjukkan hal yang paling menarik perhatian. Artinya, yang paling sering muncul di layar kita bukan proses, melainkan hasil. Bukan perjuangan, melainkan pencapaian. Bukan kegagalan, melainkan kemenangan. Akibatnya, otak mulai percaya bahwa dunia penuh dengan orang yang selalu berhasil. Sementara kita merasa menjadi satu-satunya orang yang masih berjuang. Ironisnya, bisa jadi orang yang sedang kita kagumi juga sedang membandingkan dirinya dengan orang lain.
karena permainan ini tidak pernah selesai. Selama ukuran kemenangan hanya apa yang terlihat, akan selalu ada seseorang yang tampak lebih unggul. Jadi, mungkin pertanyaan yang benar bukan lagi siapa yang sedang menang, tetapi apa sebenarnya yang sedang gue gunakan untuk mengukur kemenangan. Karena kalau alat ukurnya salah, maka keputusan yang kita ambil besar kemungkinan juga akan salah. Kalau begitu, apa sebenarnya indikator yang lebih bisa dipercaya? Kalau bukan mobil, bukan jabatan, bukan jumlah pengikut, lalu apa? Di bagian berikutnya, kita akan melihat satu pola yang muncul berulang kali dalam sejarah. Pola yang menjelaskan kenapa orang seperti Warren Buffett justru menjadi contoh bahwa kemenangan terbesar hampir selalu tidak terlihat pada awalnya. Dan mungkin disitulah letak kesalahan terbesar kita selama ini. Masalahnya, kita selalu mengagumi pohonnya, bukan akarnya. Bayangkan, lu berjalan melewati dua pohon. Pohon pertama tinggi, rindang, buahnya lebat. Semua orang berhenti untuk memotretnya. Pohon kedua masih kecil, batangnya kurus, hampir tidak ada yang melirik. Kalau hanya melihat dari ini, pilihannya terlihat mudah. Kita akan menganggap pohon pertama lebih berharga. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilihat mata: akar. Semakin besar pohon, semakin dalam akar yang menopangnya. Ironisnya, bagian yang paling menentukan kehidupan pohon justru terkubur di bawah tanah. Begitu juga dengan manusia. Kita melihat jabatan, tetapi tidak melihat kemampuan mengambil keputusan. Kita melihat kekayaan, tetapi tidak melihat puluhan tahun disiplin yang membangunnya. Kita melihat hasil, tetapi tidak melihat sistem yang menghasilkan hasil itu. Inilah kesalahan yang terus berulang. Kita menilai sesuatu dari yang tampak, padahal dunia lebih sering digerakkan oleh yang tidak tampak. Tidak banyak contoh yang lebih jelas daripada Warren Buffett. Hari ini orang mengenalnya sebagai salah satu investor paling sukses dalam sejarah. Sebagian orang mengira kekayaannya lahir dari satu keputusan besar, satu saham yang tepat, atau satu keberuntungan luar biasa. Padahal kenyataannya jauh lebih membosankan. Buffett mulai berinvestasi sejak masih anak-anak. Ia membaca laporan keuangan ketika teman-teman sebayanya bermain. Ia menghabiskan puluhan tahun membangun kebiasaan berpikir yang sama, bahkan ketika belum dikenal siapapun. Yang menarik, sebagian besar kekayaannya justru muncul setelah usia 50 tahun. Bukan karena saat itu ia tiba-tiba menjadi lebih pintar, tetapi karena sesuatu yang jarang dihargai manusia mulai bekerja: compounding. Sedikit keputusan baik yang diulang terus-menerus selama puluhan tahun. Masalahnya, otak manusia tidak menyukai proses seperti itu. Kita menyukai ledakan, perubahan yang cepat, hasil yang bisa dipamerkan. Sementara compounding bekerja hampir tanpa suara. Hari pertama tidak terasa, tahun pertama belum terlihat, bahkan 5 tahun pertama banyak orang mulai menyerah karena mengira tidak ada perkembangan. Padahal di saat yang sama, fondasi sedang dibangun. Ini bukan hanya berlaku untuk uang, skill juga mengalami compounding. Reputasi juga mengalami compounding, kepercayaan juga mengalami compounding. Bahkan cara berpikir mengalami compounding. Setiap buku yang dibaca, setiap masalah yang diselesaikan, setiap keputusan yang dievaluasi, mungkin tidak mengubah hidup hari ini, tetapi perlahan semuanya saling menumpuk. Dan suatu hari orang lain menyebutnya sebagai keberuntungan. Padahal yang mereka lihat hanyalah pohonnya. Mereka tidak pernah melihat akar yang tumbuh diam-diam selama bertahun-tahun. Kalau begitu, mungkin selama ini kesalahan terbesar bukan bekerja terlalu sedikit, melainkan mengukur hidup dengan indikator yang salah. Di bagian berikutnya, kita akan membangun sebuah framework aset analis yang akan mengubah cara lu menilai kesuksesan. Bukan berdasarkan apa yang terlihat hari ini,
tetapi berdasarkan aset-aset yang diam-diam menentukan siapa yang benar-benar akan menang 5 atau 10 tahun lagi. Visible asset vs invisible asset. Sekarang, coba bayangkan dua orang yang usianya sama. Yang pertama baru membeli mobil baru. Feed media sosialnya penuh dengan foto liburan, pakai jam mahal. Orang-orang mulai berkata, hidupnya sudah jadi. Orang kedua masih naik motor, masih tinggal di rumah kontrakan, hampir tidak pernah mengunggah apapun. Kalau hanya melihat permukaannya, pilihannya terlihat jelas. Sebagian besar orang akan mengatakan orang pertama sedang menang. Tetapi bagaimana kalau kita sedang menggunakan alat ukur yang salah? Disinilah gue ingin memperkenalkan satu kerangka berpikir yang menurut gue penting. Sebut aja visible asset dan invisible asset. Visible asset adalah semua hal yang langsung bisa dilihat orang lain. Mobil, rumah, jabatan, gelar, jumlah pengikut, omset, semuanya nyata. Semuanya menarik perhatian. Dan justru karena mudah dilihat, otak memberi nilai yang terlalu besar. Sementara ada kelompok lain yang hampir tidak pernah dipamerkan. Kemampuan belajar, kemampuan mengambil keputusan, integritas, reputasi, jaringan pertemanan yang sehat, kemampuan mengelola emosi, kesehatan, rasa ingin tahu. Inilah yang gue sebut invisible asset. Masalahnya, invisible asset bekerja seperti akar pohon. Hampir tidak ada yang memujinya. Tetapi tanpa akar, tidak akan pernah ada pohon. Lihat perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan puluhan tahun. Yang membuat mereka bertahan bukan satu produk, tetapi kemampuan mereka belajar ketika dunia berubah. Lihat orang-orang yang mampu bangkit setelah bangkrut. Yang menyelamatkan mereka bukan uang yang tersisa, tetapi cara berpikir yang tidak ikut hancur. Artinya, aset paling berharga seringkali bukan yang ada di rekening, tetapi yang ada di kepala. Dan ini mengubah cara kita melihat kemenangan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang terlihat mahal, sementara mengabaikan sesuatu yang benar-benar menghasilkan nilai. Karena pada akhirnya visible asset adalah hasil, sedangkan invisible asset adalah mesin yang menghasilkan hasil itu. Kalau mesin terus diperbaiki, hasil akan mengikuti. Tetapi kalau kita hanya mengecat hasil dari luar, cepat atau lambat, kerusakan di dalam akan terlihat juga. Jadi sebelum iri melihat keberhasilan seseorang, mungkin ada satu pertanyaan yang lebih penting. Aset apa yang sedang dia bangun, yang belum sempat gue lihat? Karena bisa jadi yang membuat seseorang unggul bukan apa yang ia miliki hari ini, tetapi apa yang terus ia bangun ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Kalau begitu, pertanyaannya bukan lagi bagaimana cara terlihat berhasil, tetapi apa aset yang harus gue bangun supaya 10 tahun dari sekarang hasilnya berbicara sendiri. Di bagian terakhir, kita tidak akan berbicara tentang motivasi. Kita akan membahas 3 keputusan kecil yang menurut penelitian perilaku memiliki dampak jauh lebih besar daripada mengejar semangat sesaat. Karena kemenangan hampir tidak pernah ditentukan oleh satu keputusan besar. Ia dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang terus kita ulang, bahkan ketika tidak ada yang sedang melihat. Permainan yang sebenarnya baru dimulai ketika tidak ada yang melihat. Ada sebuah kesalahan yang hampir selalu dilakukan manusia. Kita terlalu sibuk menghitung hasil, padahal hasil hanyalah laporan. Yang benar-benar menentukan masa depan adalah sistem yang menghasilkan laporan itu. Bayangkan 2 orang memulai hidup di usia 25 tahun. Orang pertama mengejar sesuatu yang mudah dilihat, gaji yang terlihat besar, gaya hidup yang terlihat sukses, pengakuan yang datang lebih cepat. Orang kedua justru menghabiskan waktunya membangun sesuatu yang tidak bisa dipamerkan. Kemampuan berpikir, kemampuan mengambil keputusan, reputasi, disiplin, kemampuan belajar. Di 5 tahun pertama, orang pertama mungkin terlihat jauh lebih unggul. Tetapi 10 tahun kemudian, keadaannya sering kali berubah. Karena sesuatu yang tidak terlihat,
akhirnya mulai menghasilkan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Inilah ironi kehidupan. Kita hidup di dunia yang memberi penghargaan pada hasil yang terlihat, tetapi masa depan justru dibentuk oleh proses yang hampir tidak pernah diperhatikan. Mungkin itulah alasan mengapa begitu banyak orang merasa tertinggal, bukan karena mereka kurang berbakat, tetapi karena mereka terus membandingkan hasil orang lain dengan proses yang sedang mereka jalani sendiri. Dan itu adalah permainan yang tidak mungkin dimenangkan. Mulai hari ini, setiap kali lo melihat seseorang yang tampak lebih berhasil, jangan langsung bertanya apa yang dia miliki. Tanyakan 3 hal ini. Pertama, aset apa yang tidak terlihat sedang ia bangun? Karena hampir semua hasil besar berasal dari proses yang tidak pernah masuk kamera. Kedua, kalau semua simbol kesuksesan dihilangkan, apakah kemampuan orang itu tetap bernilai? Bayangkan, jabatan hilang, mobil dijual, perusahaan tutup. Apakah dia masih memiliki kemampuan untuk bangkit lagi? Kalau jawabannya iya, berarti aset terbesarnya bukan benda, melainkan dirinya sendiri. Ketiga, apakah keputusan yang gue ambil hari ini memperbesar atau justru mengurangi invisible aset gue? Pertanyaan ini sederhana, tetapi efeknya sangat besar. Karena setiap keputusan kecil sedang memilih masa depan yang berbeda. Mungkin kemenangan bukan tentang siapa yang berlari paling cepat, tetapi siapa yang membangun fondasi paling kuat. Sejarah membuktikan perusahaan besar runtuh bukan karena kehilangan gedung, mereka runtuh karena kehilangan kemampuan beradaptasi. Investor hebat bukan menang karena satu keputusan, mereka menang karena ribuan keputusan kecil yang konsisten. Dan manusia tidak dihargai oleh apa yang ia tunjukkan hari ini. Pada akhirnya, ia dihargai oleh nilai yang tetap bertahan, bahkan ketika semua simbol kesuksesannya diambil. Jadi, kalau hari ini hidup lu terasa biasa aja, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa lu sedang kalah. Mungkin yang sedang lu bangun bukan sesuatu yang bisa dipamerkan minggu ini, tetapi sesuatu yang akan mengubah hidup lu 5, 10, bahkan 20 tahun dari sekarang. Karena dalam permainan yang panjang, yang menang bukan yang paling mencolok, yang menang adalah mereka yang diam-diam membangun aset yang tidak bisa dilihat orang lain. Kalau video ini mengubah cara lu melihat kesuksesan, gue ingin mengajak lu melakukan satu eksperimen sederhana. Selama 7 hari ke depan, setiap malam tulis satu jawaban untuk pertanyaan ini. Hari ini, apakah gue membangun visible asset atau invisible asset? Jangan ukur hidup dari apa yang berhasil lu tunjukkan, ukur dari apa yang berhasil lu bangun. Kalau 7 hari terasa mudah, lanjutkan menjadi 30 hari. Karena perubahan besar jarang dimulai dari keputusan besar. Ia dimulai dari pertanyaan kecil yang terus lu ulang sampai cara berpikir lu ikut berubah. Kalau lu mau menikmati pembahasan seperti ini, subscribe Asset Analyst. Di episode berikutnya, kita akan membahas sebuah paradoks yang jauh lebih berbahaya. Kenapa banyak orang berhenti tepat sebelum hasilnya mulai terlihat? Karena ternyata musuh terbesar manusia bukan kegagalan, melainkan sebuah ilusi psikologis yang membuat kita percaya bahwa usaha kita sia-sia. Padahal hasilnya sebenarnya sudah jauh lebih dekat daripada yang kita kira. Sampai ketemu di episode berikutnya.